Halo anak-anak. Nah anak-anak semua, sebelum menyambut Hari Raya Nyepi, harusnya kita mencari tahu apa saja sih kebudayaan sebelum Hari Raya Nyepi tersebut. Nah sebelum Hari Raya Nyepi, umat agama Hindu melaksanakan Hari Pengerupukan. Sekarang kita akan kemana Mr. Wayan? Oke, kita sekarang akan mengunjungi Museum Ogoh-Ogoh yang berlokasi di Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Nah, ikuti terus perjalanan Miss Rizka dan Mr. Wayan ya. Ayo ikuti kita. Nah anak-anak, sekarang kita sudah sampai di Museum Ogoh-Ogoh yang ada di Mengui. Oke, untuk melihat berbagai jenis ogoh-ogoh, mari kita lihat yuk. Ayo kita ke dalam. Nah, seperti yang kita tahu ya anak-anak, bahwa ogoh-ogoh itu diarak keliling desa. Diaraknya kapan? Diaraknya pada saat pengerupukan. Pengerupukan itu biasanya dilaksanakan sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Nah, fungsi dari kenapa diarak ogoh-ogoh ini apa Mr. Wayan fungsinya? Oke, untuk fungsinya ogoh-ogoh itu biasanya diarak di keliling desa untuk menetralisir makhluk-makhluk yang jahat. Nah, untuk menetralisir sebuah desa agar sebuah penyepian agar terlaksana dengan baik. Jadi pengerupukan ini itu merupakan rentetan ya dari suasana Hari Raya Nyepi. Nah, daripada kita lama-lama di sini, mending kita masuk ke dalam. Kita lihat jenis-jenis ogoh-ogohnya. Oke, ayo kita ikut. Oke, di sini sudah ada ya, terlihat banyak berbagai jenis ogoh-ogoh ya. Yang namanya ini adalah ogoh-ogoh yang menyerupai rangda. Nah, kemudian ada juga yang menyerupai raksasa besar. Nah, kemudian untuk dekorasinya itu dibuat dari bahan-bahan alam yang sudah didekorasi sama pemuda-pemuda di Bali. Nah, sebelumnya pengerupukan ini, ogoh-ogoh ini dibuat sebelum 1 bulan sebelum Nyepi ya. Jadi dibuatnya pengerupukan ini cukup lama, perkirakan 1 bulan sampai 2 bulan untuk proses pembuatannya. Oh, jadi pengerjaannya itu lama ya? Lama. Terus bahan-bahan dari ogoh-ogoh ini bahan-bahan alam seperti apa aja itu, Mister? Oke, untuk pembuatan ogoh-ogoh biasanya kalau di Bali, pemuda di Bali membuat rangkaian daripada ogoh-ogoh ini terbuat dari bahan alam seperti bambu, kertas, dan bahan-bahan lainnya. Sudah menggunakan biasanya dulu memakai styrofoam karena styrofoam sudah dilarang ya karena merusak lingkungan. Nah, makanya dari pemerintah dianjurkan membuat bahan dari alam. Tapi pada umumnya ogoh-ogoh memang terbuat dari bahan alami. Oke. Mari kita lihat lagi ya berapa jenis ogoh-ogoh. Oke, untuk ogoh-ogoh ini diberi judul ya Siwa Nandini ya, yang juga ditunggangi oleh Dewa Siwa ya, kemudian lembu putihnya. Untuk bahan-bahannya juga sama, pakai bahan alam, yang kemudian di aksesorisnya itu berbagai jenis ukiran yang menempel pada tubuh ogoh-ogoh. Nah, ini adalah namanya gebogan. Nah, biasanya gebogan ini dibuat pada ritual umat Hindu merayakan Hari Raya Penyepian ya, yang berdasarkan ritual yang sudah dijalani oleh umat Hindu. Nah, gebogan ini terdiri dari buah, kue, dan berbagai bunga. Nah, sehingga dibuatkan seperti dulang ya, 4 wadah disusun, namanya gebogan. Ya, fungsinya adalah untuk ritual di Bali. Oke, kita lanjut ke ogoh-ogoh yang lain ya. Nah, anak-anak, sekarang Miss Rizka di sini sudah dengan Bapak Ketut Nuwade sebagai pengelola di Museum Ogoh-Ogoh ini. Kita akan tanyakan sedikit-sedikit kepada Bapak Ketut Nuwade nggih.
Bapak sejak kapan ya berdirinya Museum Ogoh-Ogoh ini? Kalau kami perkirakannya ya, karena kami tidak launching dari awal, karena kami mengumpulkan pelan-pelan ya. Iya. Mungkin kira-kira sudah 8 tahunan. Oh, 8 tahun ya udah lama berarti. Lumayan lah sekolah 8 tahun, dan ide awalnya itu memang kami, kebetulan kami juga seorang seniman, seorang pelukis ya. Jadi saya sangat mau kasihan terhadap para seni seperti ini dan mencintai karya seni ini. Biasanya kan 1 bulan sebelum menyepi itu, di mana generasi muda itu sangat semangat sekali untuk buat karya seni ini. Tapi begitu habis diarah, kadang-kadang ada di pinggir jalan itu, seperti orang tak terhormat lah karya seni itu. Ada yang bakar, ada sudah hilang. Tapi yang di pinggir jalan itu saya kasihan kadang-kadang. Akhirnya kami punya uang, akhirnya kami beli salah satu ogoh-ogoh yang terbaik lah di Mapes Daerah itu. Nah, koleksi kami itu ada dari Denpasar, dari Tabanan, dari juga dari Gianyar, dan dari daerah kami sendiri. Kalau boleh tahu jumlah ogoh-ogohnya Kalau berapa? kami koleksi ada kira-kira 34 jenis. 34 jenis banyak. Kadang kita setiap tahun tuh ada pertukaran lagi. Kadang-kadang ada yang rusak kan, Berarti diganti Pak ya? kita jual lagi, terus ada yang masuk yang baru lagi. Sama itu juga itu karena saya suka sendiri dulu. Iya, berarti hobi Bapak sendiri ya. Dan saya senang sekali belajar. Setelah kami buka, akhirnya banyak juga anak-anak yang datang ke sini, juga wisatawan juga banyak. Di samping itu juga ini kan merupakan juga pusat pendidikan. Iya, benar sekali. Kenapa? Saya jelaskan, banyak masyarakat itu belum memahami apa di senat ogoh-ogoh kan. Ogoh-ogoh itu merupakan karya seni patung dalam wujud yang besar, itu namanya ogoh-ogoh. Yang kecil namanya boneka kan. Tapi kapan ada awalnya, ogoh-ogoh itu ngambil wujud daripada buta kala. Buta kala itu ada 2 bahasa Sanskerta, buta, kala. Buta artinya alam semesta, kala artinya waktu. Nah, kenapa dibuat wujudnya seperti menakutkan? Ya, waktu itu menakutkan bagi semua orang. Kenapa? Karena dia akan mencuri apa yang kita punya. Contohnya baju kita punya sekian, dia akan robek. Termasuk badan kita juga akan pelan-pelan akan diambil oleh waktu. Tapi apakah waktu itu selama sebenarnya seperti itu? Tidak. Kalau waktu kita pakai untuk beriatnya, untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa, waktu menjadi positif. Nah, itulah cara bagaimana orang baru itu memsingkati waktu. Biar waktu tidak menakut seperti ogoh-ogoh ya, dengan beriatnya, makanya di setiap saat selalu ada iatnya. Nah, alam pun juga bisa menakutkan pada saat kita tidak lestarikan, di mana dia bisa membinasakan kita juga seperti banjir-bandang itu. Padahal kalau kita merawat alam dengan baik, dia memberi kehidupan. Contohnya tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Oleh karena itu kita sebut ibu pertiwi. Oleh karena itu jangan kita melupakan jasa ibu pertiwi dan ibu kandung. Kalau ibu kandung memberikan air susu, ibu pertiwi memberikan tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Jadi begitulah kita menyikapi. Jadi tidak perlu buta kala itu diusir pergi, tidak. Tidak akan mungkin kita akan mentiadakan kedua ini, kala dan waktu dan alam ini. Berarti dinetralisir. Ya, kita gantung ini itu. Kalau kita betul-betul baik merawat alam, alam memberi kehidupan. Tapi kita merusak alam, alam memberi maut kepada kita. Waktu pun seperti itu juga. Kalau kita tiap hari bagian kita mabuk, minum keras, terberjudi, jangan salahkan waktu menjadi maut. Tapi kalau kita pakai bersembahyang, ingat selalu pada Tuhan, waktu menjadi positif. Oleh karena itulah sebelumnya tidak ada yang pernah ngumpul seperti ini. Karena saya pelajari filosofinya dulu, nah barulah kami pada ngumpul. Dan ini kalau saya jelaskan satu persatunya 2 jam pun belum cukup. Apakah kalau sudah selesai arah-arah ogoh-ogoh ini, apakah harus di? Nah, sebenarnya kadang-kadang kan bahannya gampang patah. Nah, jadi mereka rela membakar. Tapi kadang kalau masih utuh, ini kadang-kadang mereka kasihan. Nah, kami yang mengoleksi di sini. Apalagi cerita-cerita ada Ramayana, Mahabharata, para dewa, kan kasihan juga itu dibakar. Tapi kadang-kadang yang kalau udah rusak ya harus kita bersihkan. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Biasa semua. Boleh kita lihat lagi Silakan. Nanti kalau ada salah satu ogoh yang silakan saya akan itu filosofi awal. Kalau boleh tanya, untuk ogoh-ogoh ini yang pemenang juara 1 kayak di Kabupaten Bandung. Ini juara 1 Kabupaten Bandung kira-kira 2 tahun lalu. Ini mengambil topik ceritanya ada bendera surga, maka surga dan uang. Oh iya, uang itu melambangkan Walmana. Ini yang diambil oleh Rawana. Karena dia kan bersaudara sebenarnya, karena Rawana itu begitu material, apapun yang orang yang miliki yang baik mau dicopot sama dia. Ini cerita benar. Jadi di surga pun juga ada arsiteknya juga ada administrasinya, pimpinannya ya Indra gitu. Oh, ini ogoh-ogoh yang juara 1 di Bandung ya, yang dari Munggu nih. Ini dari Munggu ya? Oh, dari Munggu ya. Karena di Bandung kan setiap tahun kadang-kadang ada mengadakan. Tapi sekarang kena Covid ini ditiadakan. Bagus sekali. Setiap pemuda dapat 40 juta dari Polres Bandung.
dana untuk motivasi dia. Biar Ini kalau lagi- bahannya sama ya Pak, bahan alami ya? Dari alami dari laut-lautan ya. Dari kertas itu udah lama banget. Ada juga yang dari Turkiya juga. Kalau maknanya ini apa kira-kira Pak? Ini Ya, itu adalah uang. Uang. Ada surga itu dia kan dia yang mengatur tentang keuangan. Oh, yang mengatur tentang uang di surga. Ada dulu di uang kepeng, iya. ya uang emas istilahnya. Jadi istilahnya uang bolong ya, kalau di Bali namanya uang kuno. Uang kuno dari Bali namanya pes bolong. Pes bolong, kalau nggak salah. pes bolong ya. Pes bolong ini yang terbuat dari ada yang perak atau emas ya. Nah ini adalah logo yang pemenang jadi juara 1 Desa Munggu. Bisa ya. goyang-goyang gitu. Ya, Oh, bisa gerak. Ternyata bisa gerak anak-anak. bisa gerak. Selain kaki apa saja yang bisa gerak ini, Pak? Kepala bisa aja bergerak. Kalau yang itu baru ada. Oh, ada gogo yang lain yang bisa bergerak. Wah, hebat sekali berarti arsiteknya. Kami kadang-kadang kan dulu pernah orang kaget. Ini di sini ada kepala yang bisa putar-putar. Hah? Nah, tapi dia putar sebentar berhenti. Kita lagi gerak. Kudu dia foto-foto, tadi dia berhenti. Noleh dia, dia lari dah. Jadi kasihan juga jantung. Oh, gitu. Oh, jadi nggak di. Bisa bergerakkan. Memang ada itu dua itu ada yang bergerak. Oke, baik Pak, coba kita lihat ya ke sana ya. Oke anak-anak, ini adalah ogoh-ogoh yang mengambil tema calon arang. Nah kebetulan asal dari ogoh-ogoh ini dekat dengan SD kita itu daerah Desa Sempidi. Nah untuk tema ogoh-ogohnya diambil dari sebuah cerita lama ya, jadi calon arang tradisional Bali. Nah untuk pembuatan ogoh-ogohnya ini sama ya, juga memakai bahannya bahan alam. Ya, kemudian dihias atau didekorasi sehingga membentuk sebuah bentuk ogoh-ogoh ya. Nah ini sudah jadi ogoh-ogohnya, sudah didekorasi dengan bagus, ada simbol-simbolnya juga. Dan kemudian biasanya ogoh-ogoh ini diarak sebelum nyepi. Nah untuk ogoh-ogoh ini biasanya dibuatnya hampir 2 bulan. Nah kira-kira segitu, silakan nanti anak-anak bisa lihat-lihat lagi ya ogoh-ogoh penampilan cabang ogoh-ogohnya. Silakan dilihat. Nah, anak-anak itu tadi sudah dijelaskan beberapa mengenai tentang ogoh-ogoh. Nah, kalau anak-anak mau berkunjung ke sini, tempatnya di Desa Mengui ya, Jalan Ayodhya nomor 1 Mengui, Badung, Bali. Oke, itu saja perjalanan kita hari ini melihat banyak sekali jenis ogoh-ogoh ya Mr. Wayan. Sekali ya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya dan ingat anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan, memakai masker dan cuci tangan. Oke, nanti akan ada lagi video-video berikutnya yang seru-seru. Ingat, ikuti terus dan tonton terus video dari SD Immanuel. Bye-bye anak-anak semua.